Oke, sebelumnya mungkin pembukaan kali ya. Oke, siap Nah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sekarang kita mau diskusi ringan ya sore hari. Iya, betul. Mungkin perkenalan dulu dengan Mas. Siapa mungkin bisa kenalan sendiri? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Naufal Rofi. Saya merupakan mahasiswa semester 5 program studi ilmu pemerintahan dan berkuliah atau studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin nggak usah panjang lebar sekali, kita langsung mulai aja ya. Oke. Kita di sini mau diskusi sedikit terkait dengan apa itu penelitian dan seluk-beluk penelitian. Dan seperti yang kita ketahui bersama, penelitian dan mahasiswa merupakan dua unsur yang tidak saling tidak saling terpisahkan. Yang mana kita ketahui juga kita sebagai kaum intelektual pastinya sangat perlu melakukan suatu penelitian agar kita bisa sekaligus ikut turut serta dalam pelaksanaan pembangunan negara dan bangsa kita. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut dengan Mas Rofi, apa sih itu penelitian dan apa saja yang ada di suatu penelitian tersebut. Nah, sore hari ini kita lebih merujuk sedikit, kita akan berdiskusi tentang seputar penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang sering digunakan oleh mahasiswa, dan oleh karena itu supaya tidak bingung dan supaya tidak ngambang terkait dengan analogi terkait penelitian kualitatif ini, bisa dijelaskan dengan Mas Rofi sendiri. Baik, terima kasih pada Mas Vicky atas kesempatannya. Di sini mungkin saya ingin membagikan sedikit pemahaman saya mengenai bagaimana sih penelitian itu, ya, dari mulai kita membahas seberapa pentingkah sampai definisi sampai pembagian, dan mungkin nanti kita akan sedikit fokus ke tadi, izin Mas, di penelitian kualitatif ya. Di penelitian kualitatif kita akan fokus di situ. Ya, mungkin di sini tadi benar yang apa yang dikatakan oleh Mas Vicky, bahwasanya sebagai seorang pelajar, ya, khususnya kita sebagai seorang mahasiswa, dengan penelitian riset atau penelitian itu tidak bisa dijauhkan, karena memang kita bagaimanapun adalah pejuang bangsa dalam hal literasi. Bagaimanapun kita mengembangkan konsep-konsep pendidikan bentuknya literasi, Mas. Baik literasi ya secara narasi langsung membahas ataupun melalui tulisan seperti itu. Nah, penelitian sendiri, mungkin di sini kita dapat analogikan sederhananya, penelitian itu seperti kita menggambarkan sebuah kota. Saya mengambil contoh kota kelahiran saya, yaitu di Depok. Nah, untuk menjelaskan suatu atau kehidupan di kota Depok itu saya tidak perlu panjang lebar menjelaskan bagaimana tingkat pendidikan di sana, terus suku bangsa di sana, dan ataupun agama ataupun sara di sana. Tapi saya mungkin cukup menjelaskan tentang apa sih ciri khas dari kota tersebut. Nah, saya ambil contoh, Depok terkenal sebagai kota belimbing. Nah, dengan saya menggambarkan atau melukiskan saja ikon kota tersebut, itu masyarakat sudah tahu bahwasannya saya sedang menggambarkan atau menceritakan atau menjelaskan mengenai kota Depok, ya. Penelitian itu kurang lebih seperti itu. Nah, penelitian sendiri merupakan kegiatan, ya, kurang lebih kita sama dengan jurnalistik, ya. Sebuah penelitian itu dapat dikatakan juga sebagai kegiatan jurnalistik, namun perbedaan analogi penelitiannya, analogi pendekatannya atau pemikirannya itu, kalau penelitian itu kita banyak tahu tentang sedikit hal. Sedangkan jurnalistik sendiri kan mereka sedikit tahu namun halnya luas atau banyak hal seperti itu. Itu analogi pemikiran sendiri. Nah, sekaligus pelaksanaan penelitian ini sangat penting menurut saya. Ketika kita melihat bagaimana kompleksnya permasalahan yang ada di masyarakat, ya, kehidupan bernegara atau bangsa, itu makin kesini makin kompleks, baik itu dari segi sosial ekonominya, budaya ataupun hal lainnya. Jadi artinya menurut saya sangat penting gitu, bagaimana kita seorang mahasiswa dan juga pengamat ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kembali, lalu diteliti kembali supaya menjadi senjata kita untuk melawan permasalahan tersebut dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu merupakan penelitian secara umum menurut saya. Dalam penelitian sendiri kita sudah mengenal
ada dua cara atau metode dalam penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kita di sini fokus terhadap penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya simpelnya penelitian kualitatif sendiri kan memang bukti yang dilibatkan atau data yang akan kita cari itu bentuknya empiris atau didapat dari lapangan, di mana data ini menggambarkan kejadian yang alamiah serta problematis yang mempunyai makna dari kehidupan seorang individu ataupun kelompok. Penelitian kualitatif lebih merujuk terhadap suatu konsep, hal, simbol maupun deskripsi terhadap suatu hal yang mana memang lebih dapat dimaknai secara esensial gitu. Jadi artinya data yang didapatkan itu memang real dari lapangan dan real dialami oleh individu ataupun kelompok tertentu. Seperti itu, Mas. Nah, jadi ya mungkin simpelnya seperti itu terkait penelitian umum dan penelitian kualitatif. Oke, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Rofi sendiri, pastinya penelitian itu kan banyak sekali objek tujuannya. Nah, supaya kita bisa lebih untuk merujuk ke salah satu objek yang supaya tidak melebar, pastinya diperlukan pendekatan-pendekatan kan. Mungkin bisa dijelaskan apa saja yang ada pendekatan-pendekatan ini yang ada di penelitian kualitatif tersebut mungkin? Ya. Sebenarnya dalam penelitian ini, khususnya metode kualitatif ini maupun metode kuantitatif ya, itu memerlukan sebuah pendekatan-pendekatan di sini dalam artian kita mencari data itu memang harus sesuai dan data yang dicari juga valid. Oke, siap. Ya, valid hasilnya. Artinya banyak cara yang dapat kita laksanakan sebelumnya, tapi saya akan jelaskan dulu bagaimana fungsi, kenapa sih harus ada pendekatan dalam metode ini. Ya memang fungsinya yaitu yang pertama mungkin untuk menciptakan atau menyusun kerangka konseptual yang nantinya akan dijadikan peneliti dalam melaksanakan interaksi khususnya kepada narasumber guna mendapatkan data. Karena yang seperti yang kita tahu ya, bahwasanya penelitian kualitatif ini mencari data daripada narasumber secara memang langsung begitu. Nah, untuk fungsi lainnya juga menentukan teknik mana sih yang tepat dan yang akan digunakan oleh si peneliti, seperti dalam melakukan penentuan teknik pengumpulan data, penyusunan hingga menciptakan atau menyusun kesimpulan daripada penelitiannya seperti itu. Nah, sedangkan pendekatannya sendiri itu terdapat 5. Yang pertama adalah naratif. Sebenarnya simpelnya naratif ini berangkat dari pengalaman yang dideskripsikan atau dihidupkan kembali dan diceritakan kembali. Bentuknya narasi itu tentang kehidupan seseorang atau tokoh yang memang dapat dikatakan dia itu berkontribusi dalam kehidupan manusia, berkontribusi juga dalam ya mungkin pengembangan ilmu pengetahuan seperti itu. Dan yang kedua adalah fenomenologis. Nah, fenomenologis ini memang penelitian menjelaskan bagaimana konsep umum dari pengalaman hidup banyak orang didasarkan melalui kehidupan banyak orang atau pengalaman hidup banyak orang. Ini dilihat dari konsep dan fenomena. Fokus penelitian ini sendiri adalah kepada menjelaskan apa yang semua partisipan rasakan, sebagaimana mereka mengalami fenomena itu seperti itu. Jadi membandingkan bahwasannya fenomena kita pribadi sang peneliti dengan fenomena daripada responden seperti itu. Fenomenologis ini terdapat 2 jenis, yaitu hermeneutik dan juga empiris. Nah, hermeneutik ini memang fokus terhadap teks kehidupan, dan empiris sendiri itu berkaca daripada pengalaman diri serta responden yang ditelitinya seperti itu. Selanjutnya ada grounded theory. Grounded theory ini memang berdasarkan pada sejumlah partisipan lapangan. Jadi artinya terjun langsung ke lapangan, dan meskipun si peneliti ini meneliti dengan teori yang sudah ada, tapi kalau ada penemuan-penemuan di lapangan tersebut yang ditemukan oleh peneliti tersebut, bagaimana realnya kejadian di lapangan, peneliti boleh untuk mengembangkan teori yang sudah ada tersebut. Artinya ada pembaharuan teori seperti itu. Nantinya akan dijadikan perbandingan seperti itu. Selanjutnya adalah etnografis. Etnografis ini memang bisa dikatakan penelitian yang paling paling totalitas. Artinya si peneliti memang harus terjun langsung ke masyarakat tersebut. Bahkan mereka si peneliti ini harus tahu bagaimana cara kehidupan dari responden-respondennya. Nah, memang etnografis ini biasa dilaksanakan oleh
kajian-kajian ilmu antropologi, artinya mereka terjun langsung ke kelompok budaya seperti itu. Selanjutnya adalah studi kasus yang kelima. Memang studi kasus ini yang paling sering dan yang paling banyak ya digunakan. Artinya studi kasusnya itu memang lebih ke kehidupan nyata, dicari atau menyandingkan antara satu kasus ataupun banyak kasus lainnya seperti itu. Seperti itu, Mas. Siap. Banyak sekali ya, beragam sekali, mulai dari pendekatan naratif sampai Ya. studi kasus. Nah, ini perlu diperhatikan sekali oleh peneliti, yang mana pastinya pendekatan ini akan berguna nantinya dalam memudahkan peneliti tersebut dalam mengambil suatu data sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat berguna bagi kehidupan bersama. Dan pastinya dari kelima ini memiliki karakteristik dan perbedaan nih, Mas, masing-masing, sehingga harus diperhatikan di sini. Dan mungkin bisa dijelaskan apa saja sih perbedaan masing-masing pendekatan ini supaya ini kita tidak bingung. Yang mana pastinya pendekatan ini saya pikir tadi hampir sama sih satu sama lain kan. Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifiknya. Mungkin secara kasat mata karena memang itu termasuk metode kualitatif, jadi terlihatnya sama ya. Nah, dari pendekatan sendiri. Tapi saya di sini membagi perbedaan ini memang yang mencolok dari dua aspek, yaitu pertama fokus penelitiannya dan yang kedua terhadap bagaimana teknik pengumpulan datanya. Oke. Yang pertama dari fokus, ya saya bahas satu-satu. Naratif itu lebih menjelaskan kepada kehidupan seseorang atau tokoh tersebut. Nah, sedangkan fenomenologi itu fokusnya adalah tentang bagaimana memahami esensi dari sebuah pengalaman yang sudah terjadi. Dan yang ketiga, grounded theory itu melihat bagaimana teori itu dapat dikembangkan sesuai dengan realita di lapangan yang ada. Oke. Selanjutnya ada etnografi, itu memberikan gambaran atau juga menafsirkan bagaimana kehidupan dari sebuah atau sekelompok dari kelompok budaya seperti itu. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus ini memang fokus terhadap mengembangkan penjelasan dan memberikan analisis serta mendalami suatu kasus dari satu kejadian maupun satu kejadian ataupun dua atau lebih dari kejadian-kejadian yang banyak lah seperti itu. Selanjutnya adalah dari cara pengumpulan data. Naratif sendiri itu melalui wawancara dan dokumen seperti itu. Sedangkan fenomenologi ini wawancara tapi menggunakan banyak responden. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya teknik observasi dapat digunakan. Selanjutnya adalah grounded theory. Grounded theory ini memang wawancara juga, cuma memang respondennya itu dibatasi dalam artian ada batas-batas tertentu atau minimal, yaitu 20-26 responden. Sedangkan selanjutnya adalah etnografi. Etnografi ini menggunakan cara observasi dan wawancara, bisa juga menggunakan sumber lain seperti itu. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus ini menggunakan banyak cara dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, bisa dengan wawancara, observasi, mencari melalui dokumen ataupun artefak-artefak yang ada seperti itu, Mas. Wah, sangat menarik ya. Wah, iya. Mungkin apa yang disampaikan sama Mas Rofi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, sehingga nantinya dalam melakukan penelitian ini kita dapat paham dan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan, baik itu dalam mengambil pengumpulan data ataupun dalam merumuskan suatu kejadian yang ada. Dan mungkin semoga apa sih yang disampaikan dari Mas Rofi ini dapat berguna bagi kita semua ke depannya dan dapat menjadi suatu sumbangsih kita terhadap ilmu pengetahuan ke depannya. Dan mungkin dari Mas Rofi ada tambahan atau apa? Mungkin cukup saja sekian dari saya. Yang ingin saya sampaikan adalah intinya jangan berhenti untuk tetap berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Indonesia, karena memang kita sebuah pendidikan yang bagus itu dapat melahirkan juga kehidupan bangsa yang lebih baik seperti itu. Jadi sumbang asih kita ya kita berjuang untuk negara, ya ini sebagai pelajar dan sebagai seorang mahasiswa ini yang dapat kita berikan dan terus kita kembangkan seperti itu. Cukup, Mas. Oke, mungkin sekian saja ya. Terima kasih atas Mas Rofi. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian saja diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.